Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Presiden Prabowo usulkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas buka suara. Langkah ini disebut sebagai upaya menciptakan persatuan di momentum kemerdekaan 17 Agustus. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku. Di hari yang sama, Megawati menginstruksikan kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo sebagai bentuk komitmen politik dan stabilitas nasional. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengusulkan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Supratman, langkah ini diambil demi menciptakan persatuan nasional, terutama dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong, Tom Lembong, dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Usulan tersebut telah disetujui DPR dalam rapat konsultasi dengan pemerintah pada Kamis 31 Juli. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut langkah ini bertujuan menciptakan persatuan nasional menjelang perayaan 17 Agustus. Abolisi adalah penghapusan proses hukum bagi seseorang dalam tahap penyidikan hingga penuntutan, sehingga kasus dianggap tidak pernah terjadi. Amnesti adalah pengampunan dari Presiden untuk pelaku pidana politik tertentu, bisa diberikan sebelum atau sesudah vonis pengadilan. Supratman mengakui dirinya yang mengusulkan langsung pemberian abolisi dan amnesti kepada Prabowo. Selain Hasto, sebanyak 1.168 narapidana lainnya juga akan mendapat amnesti, termasuk kasus penghinaan terhadap Presiden. Presiden Prabowo sejak awal meminta agar kasus-kasus politis tertentu diberi pengampunan, menurut Supratman. Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi impor gula. Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Mahfud MD menyambut positif pemberian amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi bagi Tom Lembong. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keadilan yang menjawab harapan publik. Pemerintah menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian hukum dan pertimbangan kebangsaan, bukan atas dasar kepentingan politik. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong.
Mahfud menilai keputusan tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar hukum dijalankan secara adil dan tidak diperalat untuk kepentingan politik. Menurut Mahfud, dugaan publik bahwa perkara hukum yang menjerat Hasto dan Tom syarat kepentingan politik kini terbukti dengan dikeluarkannya amnesti dan abolisi terhadap keduanya. Ia menegaskan bahwa baik Hasto maupun Tom telah divonis penjara oleh pengadilan, namun kini keduanya akan bebas berkat keputusan tersebut. Ia merujuk pada pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengungkap bahwa DPR menyetujui 2 surat dari Presiden Prabowo. 1 terkait amnesti bagi 1.116 orang termasuk Hasto dan 1 lagi terkait abolisi untuk Tom Lembong. Mahfud juga menyinggung perbedaan antara keduanya. Abolisi adalah menghentikan proses hukum yang tengah berjalan seperti pada Tom Lembong. Sementara amnesti menghapus dampak hukuman yang telah dijatuhkan sebagaimana pada kasus Hasto. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan terkait dasar pemberian abolisi dan amnesti tersebut. Di Kompleks Parlemen Senayan Kamis 31 Juli, ia menegaskan bahwa permohonan ini diajukan langsung oleh dirinya kepada Presiden. Ia menyebut keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan nasional, termasuk menjaga kondusivitas serta memperkuat persatuan antar elemen bangsa. Ia juga menyampaikan kedua tokoh yang diberikan pengampunan memiliki rekam jejak kontribusi terhadap negara yang turut menjadi bahan pertimbangan. Andi Aktas menegaskan bahwa keputusan ini diambil atas dasar kajian hukum yang matang, bukan pertimbangan politis. Ia menjelaskan dengan abolisi, seluruh proses hukum terhadap Tom Lembong dihentikan. Sedangkan amnesti untuk Hasto diberikan bersamaan dengan 1.116 orang yang telah melalui proses verifikasi dan memenuhi syarat oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Kebijakan ini memicu perhatian publik, mengingat keduanya merupakan tokoh yang pernah divonis dalam kasus korupsi dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Lantas apa itu amnesti dan abolisi? Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Hasto Kristianto. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diajukan kepada Presiden Prabowo dengan pertimbangan tertentu. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang sebelumnya tengah menjalani proses hukum. Langkah ini memunculkan 2 istilah hukum di ruang publik, amnesti dan abolisi. Apa perbedaan keduanya? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amnesti adalah bentuk pengampunan yang menghapus hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Pengampunan ini bisa diberikan kepada individu maupun kelompok dan tidak memerlukan permohonan dari yang bersangkutan.
biasanya diberikan dalam perkara pidana yang dinilai memiliki dimensi politik atau kepentingan umum. Sementara, abolisi berarti penghentian proses hukum terhadap seseorang sebelum perkara tersebut diputuskan di pengadilan. Abolisi biasanya bersifat individual dan digunakan dalam kondisi tertentu yang dianggap perlu oleh presiden. Secara garis besar, perbedaan utama antara amnesti dan abolisi terletak pada tahap penanganan hukum. Amnesti diberikan kepada mereka yang sudah divonis bersalah, sedangkan abolisi diberikan kepada mereka yang masih dalam proses hukum. Sebelumnya wacana pemberian amnesti dan abolisi muncul, Tom Lembong dan Hasto Kristianto telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Tom Lembong dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan bersalah karena menyebabkan kerugian negara dalam kasus impor gula kristal mentah. Majelis Hakim menyebut kebijakan Tom Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan memberikan izin impor kepada perusahaan swasta, merugikan negara 194,7 miliar rupiah. Perusahaan tersebut menjual gula dengan harga lebih tinggi kepada BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, sehingga menimbulkan selisih harga yang signifikan. Namun hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, salah satunya karena Tom Lembong tidak mengambil keuntungan pribadi dan bersikap sopan serta kooperatif. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto divonis hukum penjara selama 3 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Putusan ini dijatuhkan dalam perkara suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku. Hasto dinyatakan terbukti memberikan suap sebesar 400 juta rupiah kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Vonis terhadap Hasto lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menuntut 7 tahun penjara. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tuduhan jaksa terhadap Hasto atas upaya menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku tidak terbukti secara hukum. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dikabarkan akan dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat 1 Agustus 2025. Kuasa hukum Tom Lembong Zaid Mushafi menyatakan bahwa pihak keluarga saat ini masih menunggu surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong dikabarkan akan dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat 1 Agustus. Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan jika tidak ada halangan, kliennya akan bebas hari ini. Ia menyebut tim kuasa hukum dan keluarga masih menunggu surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya diberitakan, DPR menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong yang diajukan Presiden Prabowo. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara. Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Tom Lembong didakwa memperkaya diri dan orang lain dalam kasus tersebut. Jaksa menyebut tindakan Tom Lembong membuat negara rugi hingga ratusan miliar. Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/PS07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terlihat keluar dari rutan KPK mengenakan kemeja batik, berbalut baju tahanan dan kacamata hitam. Momen ini terjadi usai Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 31 Juli. Pihak KPK menjelaskan Hasto keluar rutan untuk keperluan kesehatan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terlihat keluar dari rutan KPK mengenakan kemeja batik berbalut baju tahanan dan kacamata hitam pada Jumat 1 Agustus. Ia juga sempat berbicara dengan orang-orang yang sudah menunggunya. Momen itu terjadi setelah DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap Hasto pada Kamis 31 Juli. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Hasto keluar rutan KPK untuk berobat. Namun Budi tidak menjelaskan kapan Hasto kembali ke rutan KPK.
Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana, salah satunya Hasto Kristianto. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara. Diketahui, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan. R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut diunggah tak lama setelah Dasko mengumumkan persetujuan DPR RI atas pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Kamis malam. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengunggah foto pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam foto tersebut, tampak Dasko dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenakan kemeja putih. Sedangkan Megawati ditemani kedua anaknya yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Dalam unggahannya, Dasko menuliskan keterangan merajut tali kebangsaan dan persaudaraan.
Foto itu diunggah setelah DPR mengumumkan persetujuan DPR RI atas pertimbangan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Diketahui, DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan Presiden Prabowo terkait pemberian amnesti hingga abolisi, salah satunya amnesti untuk Hasto. Diketahui, Hasto divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap Harun Masiku setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Di hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Langkah ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab politik dan komitmen PDIP menjaga stabilitas nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Amnesti atas vonis 3,5 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan mendapat persetujuan dari DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa Hasto termasuk dalam daftar 1.116 orang yang menerima amnesti berdasarkan surat keputusan Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Dasko di Kompleks DPR RI Jakarta Kamis 31 Juli. Dalam rapat yang sama, DPR juga menyetujui permohonan abolisi yang diajukan Prabowo terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Mengadakan rapat konsultasi dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres-07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/Pres-07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42 Pres-07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Iya, saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir. Pada hari yang sama sebelum amnesti Hasto diumumkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi bagi seluruh kader partai untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Arahan tersebut disampaikan Megawati dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK PDIP yang digelar di Denpasar, Bali.
Ketua DPP PDIP Dedi Yevi Sitorus menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintahan Prabowo bukan bentuk loyalitas tanpa kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab politik untuk menjaga agar jalannya pemerintahan tetap sesuai konstitusi dan aspirasi rakyat. Ia menyebutkan dukungan tersebut mencakup komitmen terhadap stabilitas nasional serta upaya pemerintah dalam menangani persoalan ekonomi. Isu-isu yang menjadi perhatian antara lain lemahnya kondisi fiskal, turunnya pendapatan negara, kewajiban pembayaran utang luar negeri, dan tekanan geopolitik global. Megawati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan internal partai serta menyelaraskan arah politik partai dengan kebijakan pemerintah. Dedi menambahkan bahwa Megawati mendorong seluruh kader untuk aktif terjun ke masyarakat agar bisa menyerap secara langsung berbagai permasalahan yang dihadapi. Beliau, saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal. Usai memintai keterangan mantan staf khusus Mendikbudristek Fiona Handayani, KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemanggilan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Usai memintai keterangan mantan staf Mendikbudristek Fiona Handayani, KPK membuka peluang untuk memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Diketahui, Fiona adalah mantan staf khusus Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Budi mengatakan, KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui konstruksi perkara, terutama dalam penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Sebelumnya, KPK meminta keterangan Fiona pada Rabu 30 Juli. Namun Fiona bungkam saat ditanya terkait pemeriksaannya. Diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang terjadi saat pandemi COVID-19. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring. Asep menjelaskan, kasus Google Cloud berbeda dengan kasus pengadaan laptop Chromebook. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Calm.